Kecerdasan buatan atau AI ini kan lagi mengubah segalanya ya, terutama di dunia keamanan siber. Tapi pertanyaannya, apakah AI ini datang sebagai pahlawan yang kita butuhkan atau justru malah jadi penjahat baru yang jauh lebih berbahaya? Nah, mari kita bedah bareng peran AI yang ibarat pedang bermata dua ini sebagai pelindung sekaligus ancaman. Kita mulai dari angka ini, 4,8 juta. Angka apa ini? Ini adalah perkiraan kekurangan jumlah profesional keamanan siber di seluruh dunia. Yap, sebuah kesenjangan talenta yang bukan main besarnya, yang bikin pertahanan digital kita semua jadi sangat rentan. Ini adalah lubang besar yang harus segera kita tambal. Disinilah AI seolah-olah hadir sebagai solusi. Tapi pertanyaannya simpel aja. Apakah AI akan jadi perisai tangguh yang kita butuhkan, atau justru malah jadi senjata baru yang lebih tajam di tangan para penyerang? Oke, kita mulai dari sisi positifnya dulu ya. Gimana sih caranya AI ini bisa bertindak sebagai perisai kita? Gini, AI itu secara fundamental mengubah cara kerja tim keamanan. Dia bisa memproses data ancaman yang jumlahnya luar biasa banyak, jauh lebih cepat dari manusia manapun. Terus, dengan cerdas, dia bisa memilah mana ancaman yang paling bahaya dan harus diurus duluan. Bahkan, dia bisa secara otomatis melakukan langkah-langkah perbaikan awal. Dan ini tuh bukan cuma teori di atas kertas loh. Dampaknya di lapangan nyata banget. Ada studi yang menunjukkan 88% tim keamanan melaporkan penghematan waktu yang signifikan berkat AI. Dan lihat angkanya, organisasi yang pakai AI secara ekstensif berhasil memangkas biaya rata-rata per pelanggaran data sebesar 1,9 juta dolar. Coba bayangin, penghematan segitu tuh bisa mengubah nasib sebuah perusahaan. Tapi, seperti yang kita tahu, setiap ada perisai, pasti ada yang mencoba menembusnya. Sekarang, yuk kita balik medalinya. Kita lihat sisi gelapnya, di mana AI yang sama juga bisa jadi belati yang super tajam di tangan yang salah. Para penyerang sekarang punya mainan baru yang canggih. Mereka bisa melakukan data poisoning, ibaratnya meracuni sumur data yang dipakai buat melatih AI pertahanan kita. Jadi AI-nya jadi buta. Atau pakai adversarial inputs yang secara cerdas menipu sistem AI supaya nggak melihat ada ancaman. Yang lebih parah, mereka bahkan bisa mencuri model AI kita buat dipelajari kelemahannya. Dan coba lihat ini, sebuah studi pada sistem pemerintah di Indonesia nunjukin kalau serangan adversarial input itu bukan lagi teori, tapi udah jadi ancaman sehari-hari yang sama seringnya kayak malware atau penipuan rekayasa sosial. Ancaman ini nyata dan udah ada di sini, di depan mata kita. Oke, teknologinya memang canggih, baik buat bertahan maupun menyerang. Tapi pada akhirnya, semua balik lagi ke manusia yang mengelolanya. Dan disinilah kita nemuin masalah besar berikutnya. Kutipan ini benar-benar kena banget. Ironis ya, semakin canggih teknologinya, kita justru semakin bergantung pada keahlian manusia yang ternyata langka banget. Jadi, kita itu butuh dua jenis keahlian yang harus jalan bareng. Di satu sisi, jelas kita butuh skill teknis buat masang dan ngelola AI-nya. Tapi di sisi lain, ada skill manusia yang nggak akan pernah bisa digantikan AI. Kemampuan berpikir analitis, kreatif, dan kerja sama tim. Keduanya harus seimbang. Satu pincang yang nggak akan jalan. Untungnya nih, para profesional di lapangan sendiri nggak melihat AI sebagai ancaman buat kerjaan mereka. Sebagian besar, 87%, justru melihat AI sebagai alat yang bakal bikin peran mereka lebih kuat dan efektif. AI itu partner, bukan pengganti. Kita udah ngomongin soal teknologi dan manusianya. Tapi ada satu lagi potongan puzzle yang penting banget, hukum. Dan disinilah kita melihat ada keterlambatan yang cukup besar. Grafik ini nunjukin masalahnya dengan jelas banget. Coba lihat deh, kesiapan kita buat adopsi AI yang ditunjukin sama bar kuning, itu hampir selalu lebih tinggi daripada kesiapan perlindungan sibernya, yang bar oranye. Ibaratnya, kita lari kenceng banget pakai teknologi baru, tapi kita jalannya pelan buat ngamaninnya. Celah ini bahaya banget. Masalahnya gini, aturan main kita yang sekarang, contohnya UU ITE di Indonesia, itu dibangun buat generasi kejahatan cyber yang lebih tua. Undang-undang itu nggak dirancang buat menghadapi ancaman modern kayak penyalahgunaan deepfake atau serangan cyber yang bisa beradaptasi secara real-time berkat AI. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang mendasar banget. Kalau ada AI otonom yang melakukan kejahatan, siapa yang harus tanggung jawab? Si pembuatnya, penggunanya, atau jangan-jangan AI-nya sendiri? Fakta bahwa kita bahkan belum punya jawaban yang jelas untuk ini, nunjukin betapa mendesaknya kita butuh aturan main yang baru. Jadi, solusinya gimana? Nggak ada suatu jawaban ajaib.
Poin kuncinya adalah kita harus maju di 3 jalur sekaligus. Terus kembangin teknologi pertahanan, investasi besar-besaran ke talenta manusia, dan bikin peraturan yang cerdas dan bisa beradaptasi dengan cepat. Jadi, kita sampai di sini. AI adalah alat paling dahsyat yang pernah kita ciptakan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa AI lakukan, tapi apa yang akan kita lakukan dengannya. Akankah kita menjadi tuannya?